Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزبت أمتي الدنيا نزعت منها خلفة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سكتت من عين الله. رواه الحاكم والترمذي. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan iman untuk melaksanakan amal-amal pada bulan suci Ramadan. Semoga amal kita diterima Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan Adam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiyina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu amal yang Allah menggunakan bahasa yang sangat khas, yang sangat unik. Bahasa ini bahasa khusus yang Allah gunakan. Tidak ada satu amal yang Allah menggunakan bahasa yang sangat khusus, bahasa yang sangat khas dan sangat unik, kecuali bahasa yang Allah gunakan dalam pelaksanaan ritual ibadah puasa. Dalam ayat lain Allah tidak menggunakan kata ini. Dalam amalan lain tidak digunakan amalan salat, amalan haji, amalan infak, sedekah. Kalaupun ada, tidak banyak. Tapi khusus ayat untuk puasa ini Allah menggunakan bahasa yang paling khusus. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa bahasa khusus yang digunakan Allah? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Bahasa kama kutiba alal ladzina min qablikum tidak digunakan Allah dalam amal yang lain. Tidak digunakan dalam amal-amal yang lain. Digunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum hanya pada ayat puasa. Ini bermakna adalah Allah mewajibkan kepada kita berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana orang-orang dahulu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang kita kerjakan ini bukan kita saja yang berpuasa. Orang-orang dahulu juga berpuasa. Para nabi, para rasul berpuasa. 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi. Seluruh nabi itu berpuasa. Jadi puasa yang kita kerjakan ini Pak, bukan kita saja yang berpuasa, orang dahulu juga berpuasa. Karena Allah menggunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Para nabi berpuasa. Adam alaihissalam berpuasa. Kapan puasa Nabi Adam alaihissalam? Adam puasa 2
1 bulan 2 kali Adam berpuasa. Kapan Adam berpuasa? Yang pertama Adam berpuasa pada bulan terang, yang ditandai dengan tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, atau tanggal 13, 14, 15, yang dinamakan dengan nama Ayyamul Bid. Itu puasa Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua puasa pada bulan gelap, tanggal 28, 29, 30, yang dinamakan dengan Ayyamul Sulh, puasa Nabi Adam alaihissalam. Idris alaihissalam berpuasa. Kapan puasa Nabi Idris? 40 hari, 40 malam. Ada yang mengatakan 41 hari. Nuh alaihissalam berpuasa. Kapan Nabi Nuh alaihissalam berpuasa? Ketika Nabi Nuh alaihissalam diturunkan oleh Allah kepada kaumnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 amma. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Berdakwah bersama kaumnya, bukan pagi, bukan siang, bukan malam. Laila wan nahara, siang dan malam 24 jam, anytime, every time, selama 950 tahun. Coba bayangkan berapa lama Nabi Nuh alaihissalam berpuasa? 1 tahun, 365 hari. Dipotong 2 hari, hari raya, hari lebaran, berarti 363 hari. Nabi Idris alaihissalam berpuasa, Nuh alaihissalam berpuasa, Musa alaihissalam berpuasa. Kapan Nabi Musa alaihissalam berpuasa? Nabi Musa berpuasa ketika menjemput wahyu di semenanjung Sinai, di bukit Tur Sina. Allah perintahkan Nabi Musa untuk melaksanakan puasa 30 hari, disempurnakan menjadi 10 hari, totalnya 40 hari. Daud alaihissalam berpuasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, sampai Nabi Daud diwafatkan oleh Allah. Yunus alaihissalam berpuasa. Kapan Yunus berpuasa? Ketika dimakan oleh ikan yang sangat besar. Ketika berada dalam perut ikan, Allah perintahkan Yunus untuk berpuasa sebagai salah satu syarat mendapatkan ampunan. Maka Yunus alaihissalam berpuasa. Berapa lama Yunus berpuasa? Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Ayub alaihissalam berpuasa. Kapan Nabi Ayub berpuasa? Ketika Nabi Ayub diberikan penyakit oleh Allah. Selama diberikan penyakit, Nabi Ayub senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Jadi rupanya puasa ini bukan kita saja. Orang-orang dulu juga berpuasa. Para nabi, para rasul diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Maka digunakan oleh Allah kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Rupanya bukan para nabi saja yang berpuasa. Orang kafir pun berpuasa. Orang kafir pun berpuasa. Sekarang saya tanya pada jamaah, bahasa puasa ini Pak, bukan bahasa Quran. Jadi kalau Bapak mengenal istilah puasa, huruf P, U, A, S, A, puasa, itu bukan bahasa Quran. Kalau bahasa Quran, as-saum asyam bilugatil al-insan. Puasa ini bahasa Sanskerta, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Dulu kita tanya dengan orang kafir, agama Hindu kuno, kalau mereka ingin mati dalam keadaan mulia, mati dalam mulia, mati keadaan yang paling mulia, menurut agama Hindu kuno, itu adalah mati dengan cara muksa. Muksa itu badannya mengete, hilang. Itu namanya muksa. Muksa itu dalam agama Hindu kuno hanya didapat dengan 3 ritual: tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Amalan ini dinamakan dengan nama upawasa, diadopsi ke Indonesia menjadi puasa. Orang Hindu berpuasa, orang Buddha berpuasa, orang Yahudi berpuasa, Nasara berpuasa, Majusi penyembah api pun berpuasa. Kapan mereka berpuasa? Kalau apinya padam, mereka puasa 3 bulan berturut-turut. Rupanya bukan hanya Nabi saja berpuasa, orang kafir pun juga berpuasa. Rupanya bukan hanya orang kafir saja berpuasa, binatang pun ikut berpuasa. Ular kalau mau mengganti kulit, itu mesti puasa sampai puluhi, sampai puluh malam. Kepompong kalau ingin berubah jadi kupu-kupu, itu mesti puasa 7 hari 7 malam. Cipui dan di belakang mawa rehat, itu kalau ingin dia lama bertahan hidup
hidupnya itu mesti puasa 1 hari 12 jam, mempertahankan metabolismenya. Kalau siput tak berpuasa 12 jam 1 hari, maka umur siput ini singkat. Beruang itu berpuasa 6 sampai 8 bulan untuk mengatur metabolismenya. Ayam lumawa itu ada ayam jantan berubah, khusus ayam betino. Ayam betino kalau nyo mentok batolu, kalau nyo mau, kalau bahasa kami mengogam. Kalau mengogamnya bahasa awak aku dah boleh bahasa Indonesia nyo mengerap. Ayam kalau nak mengogam, tolu nyo ingin manote, itu ayam tu mesti puasa 21 hari. Kalau ada ayam mengogam, selama masa mengogamnya kilo mencari makannya, ikut tolu busuk tak akan manote. Jadi rupanya binatang saja berpuasa. Jadi kalau ada jemaah masuk jiko tak puasa, kau lebih parah pada binatang. Rupanya bukan hanya binatang saja berpuasa, dukun pun berpuasa. Jadi kalau bapak mau pergi ke dukun, ibu mau pergi ke dukun, saya sarankan bertobatlah kepada Allah. Kalau bapak ibu belajar dengan dukun, kalau nak menyantet orang, kalau belajar ilmu santet, maaf, sebelum kita menyantet orang, dimulai ritualnya dengan puasa. Hati-hati waktu santetnya tajam. Atau belajar ilmu pelet. Dulu saya banyak belajar dengan guru-guru saya, tapi alhamdulillah saya sudah bertaubat. Belajar ilmu pelet, aku belajar ilmu pelet. Dulu aku nak bercewek, tapi cewek tak ada yang nyong kamu. Maka lepas belajar ilmu pelet. Kalau ilmu pelet itu kita belajar, Pak. Ilmu pelet sebelum dilakukan, dimulai dengan ritual puasa. Itu ilmu pelet itu lanjut. Tapi kalau santet dan pelet dilakukan tanpa ritual puasa, ini pelet dan santetnya kekuatannya lemah. Tidak ada kekuatan. Rupanya bukan hanya dukun saja berpuasa, dokter pun juga menyarankan pasiennya untuk berpuasa. Dokter tidak akan mau mengoperasi pasiennya sebelum pasiennya berpuasa. Biniawa ibu-ibu melahirkan anak, operasi sesar atau normal. Itu setiap sudah melahirkan anak disuruh puasa oleh dokter, tidak minum, tidak makan sampai takontui. Iyo atau enggak? Rupanya puasa ini menempatkan amalan karomah. Hari ini orang Islam tidak tahu dengan nilai ibadah puasa. Makanya orang Islam tidak paham dengan amalan yang mereka kerjakan. Puasa ini barang baru stok lama. Dalam puasa ini amalan karomah, amalan barokah. Jadi maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Di Jogja, di Keraton Jogja, di sebelah timur Keraton Jogja, itu ada perempuan namanya Sukira. Namanya itu dicatat dalam sejarah. Sukira itu orang Jawa, bukan istri raja, bukan anak raja, bukan adik raja, bukan keluarga raja. Dia tidak ada sangkut paut dengan kerajaan. Dia tinggal di sebelah sisi di luar keraton istana Jogja. Tapi dia ini bukan keluarga raja, bukan anak raja, bukan adik raja, bukan siapa-siapa. Dia orang Jawa biasa. Tapi Sukira ini punya nazar, punya niat yang sangat kuat. Kalau dia nanti hamil, dia ingin melahirkan anak, dia ingin anaknya ini jadi raja. Dia punya niat yang sangat kuat. Orang-orang ketika itu mencemeh, paling-paling Miko lahir raja rampok, raja reog, raja maling. Karena dia bukan anak raja, dia bukan istri raja, dia bukan adik raja, tapi punya keinginan, punya anak jadi raja. Ya tidak mungkin. Dari mana jalurnya? Tidak bisa. Tapi apa yang terjadi? Sukira ini ketika hamil hari pertama, dia bernazar, dia berniat, dia berpuasa. Selama dia hamil, dia berpuasa selama 9 bulan berturut-turut. Ada orang bantah omongan saya ketika salah satu masjid pengajian subuh. Apa katanya Pak Ustadz? Itu puasa apa Ustadz 9 bulan berturut-turut? Itu bid'ah, tidak pernah dibuat Nabi. Saya mau tanya, jangan disandarkan kepada tinjauan fikih, Pak. Ini tinjauan keyakinan dan keimanan. Sekarang saya tanya, di Masjid Ar-Rahman siapa yang paling kaya? Yang paling kaya siapa Haji? Atau yang sok-sok kaya? Coba kita kan? Siapa yang paling kaya? Katakan yang paling kaya Pak Haji. Pak Haji lo jual rumah, jual sawit, jual oto, jual seluruhnya, termasuk jual aset-asetnya, kumpulkan jadikan uang di rekening, bawa uang cash. Katakanlah terkumpul 10 miliar. Ini yang mau tanya ke Pak Haji, yang mau tanya ke jamaah. 10 miliar tuh boleh tidak Pak Haji impakkan ke masjidnya seluruhnya sampai tak tersisa 1 rupiah pun untuk makan anak bini di rumah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh?
menganiaya istri, menganiaya anak. Karena agama itu jangan nafsu Pak Ustaz. Saya mau tanyakan buat kita bersama. Maaf, kalau tak boleh menyedekahkan harta, berarti Abu Bakar Siddiq masuk neraka. Abu Bakar bukan kaki saya, sama-sama kita sudah paham. Dia sedekahkan semuanya hartanya buat Rasulullah. Sampai Nabi katakan, hai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Tak satu rupiah pun uang di rumah Abu Bakar. Apakah Abu Bakar masuk neraka? Karena kalau dipanjang dengan fikih, Abu Bakar bersalah. Tapi Abu Bakar berbuat dengan keimanan. Maka Sukira ini selama dia hamil, dia berpuasa. Berapa lama puasanya? 9 bulan. Sehari puasa, malam berbuka. Sehari puasa, malam berbuka. Sehari puasa, malam berbuka. Sampai 9 bulan. Ketika melahirkan anak, lahirlah anaknya laki-laki. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih. Anak laki-laki itu diberi nama Soeharto. Jadi presiden 30 tahun di negeri awal. Sukira itu Mak Soeharto. Makanya kalau ibu-ibu menikah 10 tahun, 20 tahun tak punya anak, jangan kemana-mana, puasa. Yang bujang-bujang lah payah cari jodoh, jangan kemana-mana, puasa. Karena puasa menempatkan amalan yang luar biasa. Tapi hari ini orang Islam tidak tahu dengan nilai keutamaan ibadah puasa. Makanya mohon maaf, untuk Ramadan ini tidak perlu banyak dalil, Pak. Cukup 2 hadis Nabi saja cukup. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan amalan di siang hari, shoma, puasa dengan iman, dengan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Berapa banyak di antara kita hari ini yang tidak berpuasa? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qama, berdiri, qiyamul lail, tarawih, witir dengan iman, dengan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Hari ini berapa banyak di antara kita yang tak tarawih dan witir dengan alasan ini kan perkara sunnah, la ilaha illallah. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Makanya hari ini jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak yakin lagi dengan amal yang disampaikan nabinya. Sekarang saya tanya pada ibu-ibu terakhir, mana yang lebih wajib, pakai jilbab atau masker? Pakai jilbab atau masker? Jilbab. Saya tanya pada ibu-ibu, pakai jilbab itu hukumnya wajib atau sunat? Wajib atau sunat? Itu di luar ngaput telanjang lagi. Saya tanya pada bapak-bapak, mana yang lebih utama, sholat di rumah atau di masjid? Di rumah atau di masjid? Itu ngapa sembahyang di rumah aja lagi? Makanya jangankan orang kafir, orang Islam saja tak yakin lagi dengan amal yang disampaikan nabinya. Pantas umat Islam itu seperti buih di lautan. Pantas umat Islam itu terombang-ambing. Karena jangankan orang kafir, orang Islam saja tak yakin lagi dengan amal yang disampaikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada masa buat kita di pertengahan Ramadan ini, kita tak lama lagi kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan ini. Singkirkan segala aktivitas kita yang merusak amalan ibadah puasa. Saya minta pada kita bersama, sesulit-sulit apapun, sesusah-susah apapun keadaan kita, demi Allah, jangan tinggalkan ibadah puasa pada Ramadan. Jangan tinggalkan tarawih dan witir, walaupun hukumnya cuma sunat di kehidupan ini. Tapi jangan pernah tinggalkan amalia-amalia Ramadan. Karena orang yang tahu dengan keutamaan Ramadan, demi Allah, puasa 1 hari yang kita kerjakan, kita gantikan di bulan lain, tidak akan bisa menggantikan keberkahan 1 hari Ramadan yang kita tinggalkan ini. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, di bulan Ramadan ini saja kita tidak bisa tahan. Bagaimana mungkin kita akan bisa tahan di luar Ramadan? Di dalam bulan Ramadan ini kita tidak dapat ampunan dari Allah. Bagaimana mungkin ampunan itu akan kita dapatkan di luar bulan Ramadan yang ampunannya tak sebanyak yang Allah berikan pada bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan ini kita tak bisa baca Quran. Bagaimana mungkin kita akan bisa baca Quran di luar Ramadan? Dalam Ramadan ini kita tak bisa ke masjid berjamaah. Bagaimana mungkin kita akan melaksanakan sholat berjamaah di luar bulan Ramadan yang suasana ketaatannya tak sama dengan suasana ketaatan yang Allah berikan pada bulan ini? Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah, karena Ramadan sudah hampir pertengahan jalan kita melaksanakannya. Kita tidak tahu di mana Allah meletakkan ridho dalam amal-amal yang kita kerjakan. Buat sajalah amalia-amalia, kerjakan saja apa yang terjadi di kehidupan dunia. Nanti Allah yang akan membalas semuanya. Kita tak banyak, jangan minta yang macam-macam. Mintalah ampunan kepada Allah. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, keberkahan demi keberkahan akan datang dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi, saya tidak bisa melaksanakan tarawih dan witir berjamaah di sini. Saya harus ke desa Kualu, Tanjung Bulu. Karena sholat tarawihnya 23 rakaat di sana. Acara nuzul Quran sudah mulai dimulai malam ini. Sekali lagi, saya bersama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada kebaikan buat kita bersama. Terkhusus buat saya menyampaikan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.